Pernah dengar tentang masa kelam kekristenan? Kalau lo mikir ini cuma soal perang salib atau penindasan orang Kristen zaman dulu, lo mungkin salah. Masa kelam kekristenan itu jauh lebih gelap, penuh rahasia, dan penuh dengan kisah-kisah yang masih bikin orang penasaran sampai sekarang. Di balik kejayaan gereja yang kita kenal sekarang, ada sejarah yang disembunyikan, diputarbalikan, bahkan disembunyikan dalam bayang-bayang kekuasaan. Masa kelam ini gak cuma tentang penyiksaan, tetapi juga soal bagaimana agama ini bisa dijadikan senjata politik dan bagaimana kebenaran bisa ditekuk demi kepentingan pihak-pihak yang menguasai. Tapi jangan khawatir, gue bakal ngajak lo ngulik lebih dalam. Mungkin ini bakal bikin lo bertanya-tanya lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik agama yang kita kenal sekarang. Kalau lo pikir kekristenan itu muncul begitu aja di dunia, lo salah besar. Semua dimulai dari Yesus yang menyebarkan ajaran kasih sayang di sekitaran Yerusalem. Tapi lo tahu nggak, meski ajaran Yesus itu penuh dengan pesan-pesan damai, gak sedikit orang yang malah ngerasa terancam. Menurut beberapa catatan sejarah, awalnya kekristenan dianggap sekte sesat. Orang-orang Yahudi yang sangat ketat dengan ajaran mereka melihat Yesus dan pengikutnya sebagai ancaman. Nah, jadi pertanyaan besar yang selalu muncul adalah kenapa sih ajaran Yesus yang katanya penuh cinta malah ditolak sama banyak orang? Gimana bisa agama kasih sayang ini malah jadi sumber konflik dan perang? Salah satu contoh paling jelas dari masa kelam kekristenan adalah perang salib. Gue tahu lo pasti sering dengar tentang perang salib, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Kenapa perang ini jadi salah satu titik kelam dalam sejarah agama ini? Perang salib dimulai pada abad ke-11 dan tujuan awalnya mungkin terdengar mulia, merebut kembali tanah suci dari tangan orang-orang muslim. Tapi siapa sangka, kebencian dan kekuasaan ternyata jadi alasan utama di balik perang ini. Orang-orang yang ikut serta dalam perang itu mengaku berperang demi Tuhan, padahal yang terjadi malah pembunuhan massal, penjarahan dan penyiksaan terhadap siapapun yang dianggap musuh. Kekristenan yang katanya ajarannya penuh dengan kasih, malah jadi alat untuk membenarkan perang. Kita ngomongin anak keluarga kerajaan, tentara salib, dan tokoh agama yang berpura-pura menjalani tugas ilahi, padahal mereka cuma ngincer kekayaan dan kekuasaan. Bahkan dalam banyak kasus, pemimpin gereja di masa itu malah mendukung perang demi mendapatkan keuntungan politik. Apa lo bisa bayangin? Orang-orang ini bilang mereka perang demi Tuhan, tapi yang terjadi justru pembunuhan tanpa ampun terhadap ribuan orang tak berdosa. Bahkan ada catatan yang bilang kalau selama perang salib, banyak orang Kristen yang menyiksa dan membunuh sesama Kristen yang tidak sepaham dengan mereka. Masa kelam kekristenan ini jelas meninggalkan noda yang sulit dihapus. Tapi lo tahu nggak sih ada satu babak sejarah kekristenan yang jauh lebih gelap dari perang salib? Namanya Inkuisisi. Kalau lo mikir ini cuma soal siksa api neraka dan eksekusi manusia, lo nggak salah, tapi itu cuma sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Inkuisisi itu dimulai pada abad ke-12 dan berlangsung sampai abad ke-19. Tujuannya katanya untuk mengusut ajaran sesat di kalangan umat Kristen. Tapi yang terjadi malah pembersihan massal terhadap siapa saja yang dianggap berbahaya atau gak sejalan dengan ajaran gereja. Salah satu yang paling terkenal adalah Inkuisisi Spanyol yang dikenal dengan tribunal yang menghakimi kaum heretik sesat. Bayangin aja, orang yang cuma berbeda pendapat dikira sudah mengkhianati Tuhan dan langsung disiksa. Bahkan ada orang yang disiksa cuma karena punya pandangan berbeda tentang ajaran agama, atau mereka yang dianggap berkaitan dengan sihir. Perempuan yang disebut sebagai penyihir bisa dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Gereja yang seharusnya jadi tempat pelindung jiwa malah jadi tempat yang penuh penyiksaan dan ketakutan.
Gak jarang orang yang ditangkap dan disiksa sampai mati cuma karena mereka punya keyakinan yang berbeda. Apakah ini jalan menuju keselamatan yang dijanjikan dalam ajaran Kristen? Pertanyaannya, siapa yang menang dalam perang ini? Keimanan atau kekuasaan? Misteri besar yang ada di dalam kekristenan itu adalah bagaimana gereja sendiri seringkali terlibat dalam skandal gelap yang terkubur dalam sejarah. Coba lo bayangin, selama berabad-abad pemimpin gereja seperti Paus seringkali terlibat dalam politik kekuasaan, bahkan menggunakan agama sebagai senjata untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan. Lo pernah dengar tentang Paus Alexander VI? Di luar kelihatan kayak pemimpin agama yang penuh kewibawaan, tapi ternyata dia adalah tokoh yang penuh skandal. Paus ini punya kehidupan pribadi yang jauh dari kata suci. Dia memiliki anak haram, bahkan anak-anaknya jadi tokoh utama dalam dunia politik dan gereja. Gila kan? Seorang paus yang seharusnya menjadi contoh moral justru malah hidup dalam kemewahan dan kekuasaan yang sangat kelam. Ada juga kisah tentang penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja yang ternyata menutup-nutupi skandal seksual, penipuan, dan korupsi. Kehidupan pribadi pemimpin gereja yang selama ini dipuja sebagai wakil Tuhan di bumi ternyata nggak seindah yang kita bayangkan. Tapi yang paling menarik, ada misteri besar di balik buku-buku yang disembunyikan oleh gereja. Lo pernah dengar tentang Evangelium atau Injil yang tidak termasuk dalam Alkitab? Gereja ternyata udah lama menyembunyikan banyak teks-teks kuno yang bisa mengubah pandangan kita tentang Yesus dan ajaran-ajaran asli kekristenan. Beberapa teks ini ditemukan setelah berabad-abad. Misalnya Injil Thomas yang berisi perkataan-perkataan Yesus yang berbeda dari yang ada di Alkitab kita. Mengapa teks-teks ini disembunyikan? Apakah ada kebenaran yang lebih besar yang mereka takutkan? Apa yang sebenarnya tertulis dalam kitab-kitab yang terlarang itu? Ini adalah salah satu misteri besar yang belum terpecahkan sampai hari ini. Masa kelam kekristenan itu penuh dengan rahasia, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang gak banyak orang tahu. Dari perang salib yang penuh dengan kekerasan, inkuisisi yang niksa orang-orang yang berbeda, hingga skandal yang dilakukan oleh pemimpin gereja. Semua itu membentuk sejarah gelap yang sangat jarang dibicarakan. Tapi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Apakah ini benar-benar jalan menuju keselamatan? Atau kehidupan ini hanya soal kekuasaan dan political games yang disamarkan dengan agama? Sampai sekarang, banyak orang masih mencari jawaban tentang misteri besar di balik sejarah kekristenan. Seperti kata orang, sejarah itu seperti puzzle dan banyak potongan-potongan yang masih hilang. Tetapi satu hal yang pasti, agama seharusnya membawa kedamaian, bukan kebencian dan perang. Apa lo siap untuk mengungkap lebih banyak rahasia yang masih tersembunyi?